Selamat siang pemirsa, Klik Indonesia Siang edisi 20 Oktober 2025 hadir bersama Anda. Bersama saya Syara Trisha ditemani oleh dan saya Sayu Bastian. Mengawali Klik Indonesia Siang hari ini berikut kami hadirkan dua informasi utama untuk Anda. Adalah 1 tahun Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi, sejumlah program strategis diluncurkan. Dan untuk mengawali informasi di Klik Indonesia Siang ini, berikut kami hadirkan informasi mengenai 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Ya, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah informasi mengenai pendidikan dan sosial budaya pada 1 tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan kami sampaikan di sini akan sampaikan dalam 1 tahun Prabowo Gibran berikut ini. Menyoroti 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi, sejumlah program strategi diluncurkan menyentuh langsung kesejahteraan buruh, UMKM, hingga reformasi pajak dan kebijakan fiskal. Tuntas sudah 1 tahun berjalan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah situasi global yang tidak menentu, fokus tertuju pada capaian dan arah baru ekonomi nasional. Kita akan menelaah sejauh mana transformasi ekonomi yang dicanangkan mampu membawa kemajuan bagi Indonesia. Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Salah satu kebijakan awal pemerintahannya adalah menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Presiden menegaskan aturan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil di bidang pangan yang penting bagi negara. Dengan penghapusan utang, petani dan pelaku UMKM diharapkan dapat kembali mendapatkan akses permodalan baru, memperluas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Program ini memang kira-kira bisa katakan cukup bagus ya respon dari para petani, para UMKM begitu, karena memang ini kan berkaitan dengan katakanlah kemampuan mereka pada masa itu gitu ya. Yang kemudian tidak bisa melunasi ya cicilan baik pokok maupun cicilan mereka kepada perbankan. Dan kalau itu ada penghapusan, dan ini memang bukan yang sekarang ya, tapi yang masa-masa dulu gitu, sehingga itu sebetulnya juga membantu mereka, karena kalau itu diputihkan kemudian mereka ke depannya itu bisa kemudian mengakses kredit lagi begitu ya. Dan kita harapkan ketika kemudian mereka sudah bisa mengakses kredit lagi, tidak lagi terjadi katakanlah gagal bayar ya, ataupun juga berbagai macam resiko-resiko yang bisa menimpa ke depannya terkait aspek keuangan begitu. Jadi secara umum program ini sangat membantu UMKM dan petani sih, saya rasa begitu. Keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat juga ditunjukkan melalui kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Wakil Direktur Indef, Eko Listianto mengatakan, kebijakan kenaikan upah buruh harus selaras dengan peningkatan produktivitas para pekerja.
kata kuncinya sebetulnya ketika kemudian kebijakan untuk kenaikan upah buruh itu dilakukan, maka harus dipastikan juga produktivitas dari tenaga kerjanya, dari para buruhnya itu juga meningkat. Sehingga nanti sama-sama seneng begitu ya, baik antara buruhnya dapat kenaikan income juga seneng, tapi juga pengusahanya mendapatkan manfaat dari kenaikan produktivitas. Nah, sehingga kemudian sangat penting ke depan pemerintah juga lebih fokus untuk melihat produktivitas tenaga kerja ya, terutama di aspek perburuhan ini. Kepala negara juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh tanah air. Kenaikan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan guru honorer non-ASN diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam momen puncak Hari Guru Nasional di Velodrome Jakarta 28 November 2024. Sejauh ini dalam 1 tahun Pak Prabowo Gibran ini, ya aspek kesejahteraan guru menurut saya sih sudah relatif meningkat begitu ya. Ada tren peningkatan, tapi memang belum seperti yang ekspektasi semua guru ya. Kita bicaranya semua guru gitu. Jadi tidak hanya yang baru-baru atau yang P3K dan seterusnya, tapi yang memang yang dari awal ya saya rasa gitu. Dan sebetulnya menurut saya kok itu memungkinkan ke depan gitu, karena kita tidak hanya memperbaiki gizi dan kualitas siswa, tapi juga guru ini menjadi salah satu faktor kunci untuk menciptakan SDM unggul ke depan begitu, Mbak. Salah satu janji yang dinantikan masyarakat adalah penciptaan 19 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, peningkatan lapangan kerja pada 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto naik hingga 3 kali lipat, yaitu 665.000. Kendati demikian, Wakil Direktur Indef Eko Listianto mengatakan, mayoritas masyarakat masih bersandar pada sektor informal. Ia mendorong pemerintah melalui kebijakan yang memastikan sektor formal berkembang. Salah satu titik krusial yang harus diupayakan ya dengan kebijakan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak ya. Tentu saja penciptaan lapangan kerja yang layak. Dengan itu kita bisa memastikan bahwa sektor formalnya berkembang, sektor informalnya semakin menyusut, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau ke depan kita hanya bisa melihat sektor informal terus-menerus ya, ujung-ujungnya ya kita ini ya akan melihat ya kesejahteraan yang menurun gitu, karena di sektor informal itu sulit ya untuk bisa katakanlah berharap kesejahteraan yang sustain begitu. Deflasi akibat penurunan daya beli masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang muncul sejak masa transisi, terutama pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Pemerintah pun merespons melalui beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Nah, kita berharap ada bagian dari pemerintah ya, yang itu bisa untuk memberikan stimulus-stimulus agar harga-harga barang itu tidak terlalu tinggi. Nah, harganya. Nah, ini yang kita lihat ada ke arah sana gitu kan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, menurut saya naik turunnya inflasi, deflasi dan sebagainya itu akan sangat tergantung dari dua hal, dari sisi masyarakatnya seperti apa dan sisi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Nah, dari sisi masyarakat tentu dari sisi demand-nya itu pemerintah sudah menggulirkan beberapa bantuan yang saya rasa bantuannya harus diperlebar lagi untuk masyarakat kelas menengah ya, bukan cuma ke bawah tapi menengah itu ya harus didapatkan bantuan sosial lah, stimulus ekonomi dan sebagainya. Tapi satu sisi juga dari sisi pemerintah itu juga menjaga stok barang agar harga-harga itu tidak melambung tinggi seperti yang terjadi sekarang, beras dan sebagainya yang itu harganya belum kembali ke normal. Nah, ini yang kita harapkan dari satu sisi ya penanganan pasti fluktuatif angkanya, penanganan yang prudent itu yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu program unggulan adalah Koperasi Desa Merah Putih dengan target pendirian 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Program ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri.
Ya, karena ini program baru Koperasi Merah Putih ini ya, saya rasa kalau kita bicara dampak ekonominya ya belum banyak gitu ya. Mungkin pada beberapa spot-spot tertentu yang memang sudah siap bisnisnya itu bisa jalan. Tapi kita tahu bahwa 80.000 Kopdes Merah Putih ini ya, itu kan secara legal ada, tapi secara operasional saya rasa kok masih kita harus menunggu beberapa bulan ke depan sampai kemudian itu istilahnya ya berjalan. Dan kalau kita bicara sampai ke impact ekonomi, tentu kita harus mengukur apakah bisnis mereka cukup sustain atau tidak gitu. Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih telah menggulirkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan dan daya beli masyarakat. Di antaranya diskon tarif listrik, diskon tarif transportasi, perluasan bantuan sosial, hingga bantuan subsidi upah. Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda menilai sejumlah stimulus ekonomi tersebut mampu memperbaiki keadaan masyarakat. Ya, kita melihat ada beberapa stimulus yang menurut saya mampu untuk menggerakkan ataupun memperbaiki daya beli masyarakat. Seperti misalkan ada bantuan subsidi upah secara langsung kepada ribuan penerima manfaat dari sektor pekerja, dan juga ada bantuan listrik ya untuk golongan tertentu ya, konsumen listrik PLN golongan tertentu, yang saya rasa itu bisa menjadi peringan beban masyarakat di awal tahun. Nah, di Januari Februari didapatkan ada subsidi listrik, dan itu positif ya dampaknya, karena mengurangi beban masyarakat. Di satu sisi sebenarnya juga ada beberapa proyek stimulus yang seharusnya itu bisa dipertimbangkan kembali. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, reformasi pajak dan fiskal sangat berkaitan erat dengan upaya peningkatan efisiensi anggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan fiskal yang berkelanjutan sambil membiayai program-program prioritas. Jelang 1 tahun pemerintahannya, Prabowo merombak posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Harapan bergulir pada sosok Menteri Keuangan yang baru. Ya, terkait dengan reformasi pajak dan fiskal, tentu kita berharap banyak pada Menteri Keuangan yang baru. Kalau kita lihat 1 tahun kepemimpinannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian di satu sisi Menq-nya Bu Ani, kita melihat bahwa banyak sekali PR-PR dan juga banyak sekali kinerja-kinerja yang menurut saya pribadi dan juga Celios itu masih belum memuaskan, seperti penerimaan negara yang menurun dan juga pelaksanaan ataupun implementasi dari Cortex yang memang belum optimal. Nah, tapi satu sisi memang ada juga terkait dengan ya ketika rencana untuk menaikkan tarif PPN itu dibatalkan, dan itu kita bersyukur meskipun ya telat di titik-titik terakhir, tapi kita bersyukur bahwa rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh pemerintah. Dan kita juga berharap untuk yang tahun-tahun ke depan dari Pak Purbaya ini yang rencananya mau menurunkan tarif PPN itu bisa dilakukan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan memperluas program hilirisasi yang telah dicanangkan sebelumnya, khususnya dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Targetnya, hilirisasi ini akan menciptakan kedaulatan energi, pertumbuhan ekonomi, dan transisi energi. Dalam 1 tahun terakhir pemerintahannya Prabowo Gibran, ada banyak sekali kalau kita lihat dokumen itu yang menerangkan bahwa kita mau hilirisasi energi yang baru terbarukan, energi bersih dan sebagainya. Namun satu sisi juga kita masih melihat ada juga program-program pemerintah yang dia masih melanggengkan untuk energi fosil. Indonesia energi fosil itu masih dilanggengkan. Makanya yang kita harapkan adalah konsistensi. Bagaimana konsistensi pemerintah untuk bisa terus menerapkan hilirisasi energi yang baru terbarukan, alih-alih meneruskan untuk yang hilirisasi energi fosil. Karena kita rasa bahwa energi fosil itu harus mulai ditinggalkan karena dia buruk terhadap lingkungan dan tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustain. Melihat capaian 1 tahun di bidang ekonomi, fondasi telah diletakkan. Kini fokus tertuju pada menjaga momentum pertumbuhan dan memastikan manfaatnya merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saudara, 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Sektor pendidikan menjadi sorotan penting untuk membangun generasi emas 2045. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan. Di tengah harapan menuju Indonesia Emas 2045, sektor pendidikan menjadi sorotan utama. Janji menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan juga merata kini diuji hasilnya. Di berbagai pelosok Indonesia, sekolah-sekolah sederhana mulai ramai kembali. Inilah Sekolah Rakyat, salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengusung konsep pendidikan berbasis komunitas, Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau anak-anak di wilayah yang selama ini sulit mendapat akses pendidikan layak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam rangka pengentasan masalah kemiskinan dan juga tentu penanggulangan kemiskinan ekstrim yang targetnya sudah jelas di tahun 2026 diharapkan 0% untuk kemiskinan ekstrim, dan untuk kemiskinan itu paling tidak di bawah 5 pada tahun 2029. Nah, di dalam impres itu termasuk di dalamnya adalah tentang penyelenggaraan sekolah rakyat, di mana sekolah rakyat ini menjadi bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sementara itu di tingkat kota, pemerintah mulai membangun Sekolah Garuda, pusat pendidikan unggulan yang menggabungkan pembelajaran akademik, karakter, dan digitalisasi. Sekolah Garuda ada untuk mencetak generasi pemimpin dan inovator yang berdaya saing global melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas. Kemudian program Sekolah Garuda, kemarin diluncurkan 16 Sekolah Garuda terdiri dari 4 Garuda baru dan 12 transformasi Garuda. Ini komitmen Presiden untuk mempersiapkan anak-anak kita, putra-putri bangsa ini yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang melebihi teman-teman sebayanya. Jadi mereka dipersiapkan, anak-anak terpilih ini dipersiapkan dalam rangka melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, 100 perguruan tinggi terbaik di dunia. Hingga kini tercatat 12 sekolah Garuda telah beroperasi, dengan 30 lainnya dalam tahap pembangunan. Namun, pemerataan kualitas tenaga pendidik masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Selain program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, program Makan Bergizi Gratis menjadi program prioritas utama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan awal 2025 dengan menargetkan lebih dari 80 juta penerima, mulai dari pelajar, SD, SMP, SMA, hingga santri pesantren. MBG ini juga tujuannya sungguh sangat mulia. Presiden menginginkan agar seluruh anak Indonesia tidak kurang asupan gizinya. Karena Presiden meyakini dan kami juga percaya bahwa ketika siswa-siswi ini tidak kurang asupan gizinya, maka kesiapan mereka untuk mengikuti pembelajaran di sekolah tentu akan sangat-sangat siap, dan insya Allah kita akan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Di banyak daerah, program ini disambut antusias. Angka kehadiran siswa meningkat, terutama di wilayah terpencil. Namun di balik keberhasilan itu, tantangan muncul dari distribusi bahan makanan dan kesiapan dapur sekolah. Tetap prioritasnya adalah intervensi pemenuhan gizi, karena jumlah penerima manfaat kita perkirakan mungkin sudah hampir 82 juta. Jadi dari awal itu kita sudah akan melakukan kegiatan yang masif. Kalau 82,9 juta bisa kita capai di akhir tahun, maka di Januari itu 1 hari kita sudah akan menyerap anggaran 1,2 triliun. Pemerintah kini tengah menyiapkan sistem pengawasan digital untuk memastikan transparansi anggaran dan standar gizi di setiap sekolah penerima program.
Tak hanya soal gizi, kesehatan anak juga menjadi perhatian serius. Melalui program cek kesehatan gratis, setiap siswa kini mendapat pemeriksaan rutin minimal 2 kali setahun. Program cek kesehatan gratis di sekolah melibatkan 10.000 puskesmas dan klinik untuk memantau tumbuh kembang anak-anak secara berkala agar anak-anak bisa tumbuh optimal. Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal, sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan, dan harapannya nanti ke depan biar warga masyarakat angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi. Program cek kesehatan gratis juga menjadi upaya mendeteksi dini gangguan gizi dan kesehatan anak-anak. Pencegahan dini terhadap stunting dan anemia juga terus ditingkatkan, pasalnya dua masalah tersebut masih menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Sementara di bidang sosial budaya, sorotan publik datang dari dunia olahraga. Kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 menjadi refleksi atas pembinaan generasi muda dan olahraga nasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Iya, dalam sepak bola itu kan ada hukum bahwa setiap pelatih itu bertanggung jawab terhadap timnya ya, terhadap kinerja dan performa timnya. Ketika sebuah tim tidak mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, maka orang yang bertanggung jawab adalah pelatihnya. Bahkan sebetulnya kalau di Eropa sana, pelatih tidak perlu sampai diberhentikan, dia secara kesatria mengundurkan diri ketika targetnya tidak tercapai. Apapun sekarang Kluivert sudah dinyatakan bukan lagi pelatih timnas, saya pikir ini sebuah situasi yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap pelatih. Ketika tidak mampu mencapai target, maka risikonya yang paling tinggi adalah tidak bisa lagi menangani tim itu. Sekarang fokusnya bagaimana mencari pelatih pengganti yang lebih baik dibanding Kluivert. Karena kita melihat grafiknya tidak ada kenaikan. Dari sisi chemistry dengan pemain, sebetulnya Kluivert itu lebih dekat. Namun nampaknya kalau menurut saya, beliau belum memiliki yang pertama, model memberi motivasi kepada pemain yang bagus. Kemudian yang kedua, dia gagal menghadirkan sebuah pola permainan bagaimana melawan kesebelasan Asia. Kemudian yang ketiga, ya kita tidak menyalahkan sepenuhnya Kluivert karena waktu untuk berkumpul, waktu untuk latihan bersama antara Kluivert dengan para pemain itu sangat sekali. Pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi hasil kualifikasi serta arah pemenahan sepak bola nasional ke depan setelah timnas Indonesia gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. 1 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk mengubah wajah pendidikan nasional. Namun, fondasi sudah mulai diletakkan dari gizi, kesehatan, hingga karakter. Tantangannya kini adalah konsistensi, agar setiap kebijakan tidak berhenti di angka capaian, melainkan tumbuh menjadi budaya belajar yang berkelanjutan. Membangun generasi hebat bukan hanya soal angka, tetapi soal komitmen untuk memastikan setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Perjalanan masih panjang untuk memperbaiki pendidikan bangsa. Antara janji dan realisasi, publik masih menunggu perubahan benar-benar sampai dari kota hingga ke pelosok daerah. Amira Cahya dan juru kamera Rianda Januar dari Jakarta melaporkan. Saudara, hasil survei Poltreking Indonesia mencatat sebanyak 78,3% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto di masa 1 tahun pemerintahannya. Sebanyak 22,9% diantaranya merasa puas karena figur kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab. Paling tidak setiap 1 tahun sekali untuk Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda Rashid, mengungkapkan 78,3% masyarakat Indonesia yang menjadi responden survei mengaku puas
atas kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden selama 1 tahun. Dari angka itu, 68,6% merasa cukup puas dan 9,7% mengaku sangat puas. Hanta Yuda mengatakan angka itu relatif terbilang tinggi karena di atas 70%. Mayoritas publik yakni 22,9% merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto karena figur kepemimpinannya yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab. Berdasarkan survei, alasan lain yang membuat publik puas antara lain adalah program bantuan sosial yang bermanfaat, dekat dengan rakyat, dan membela kepentingan rakyat kecil. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lebih baik, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Di sisi lain, sebanyak 19,2% responden mengaku tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Secara publik, secara umum paling tidak terbaca di survei ini, tingkat kepuasannya kan hampir 80%. Artinya dukungan publik untuk jalannya pemerintahan ke depan cukup kuat. Karena itu fokus saja, evaluasi dilakukan dengan ketat, berbasis pada teknokratik, yaitu kinerja. Begitu kinerjanya tidak memuaskan, maka Presiden harus memantau hari per hari, bulan per bulan, saya kira yang bisa menunaikan janji-janji kampanye. Karena di saat yang sama, Pak Presidennya memantau kinerja menteri, rakyat juga memantau Presiden yang mendapatkan mandat rakyat. Nah, saya kira itu faktor kinerja harus paling determinan, mengungguli faktor-faktor yang lainnya. Sementara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran 78,1 responden menjawab puas dan 17,3% mengaku tidak puas. Alasan responden tidak puas antara lain adalah kondisi ekonomi belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, dan masih kurangnya lapangan kerja. Survei Poltreking diambil dengan metode multi-stage random sampling terhadap 1.220 orang responden yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Para responden terpilih lalu diwawancarai secara tatap muka pada 3 hingga 10 Oktober 2025. Adapun ambang batas galat survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, survei Poltreking Indonesia mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya mendapatkan apresiasi tertinggi dari publik meskipun baru menjabat. Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi menteri terfavorit dengan penilaian kinerja sangat memuaskan. Itu adalah evaluasi dari Survei Poltreking Indonesia terkait 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran yang dirilis pada Minggu 19 Oktober 2025 juga merekam evaluasi publik terhadap kinerja menteri di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapatkan penilaian kepuasan paling tinggi, disusul Menpora Erick Thohir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono, dan Panglima TNI Agus Subianto. Dari sisi penilaian paling puas, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat apresiasi tertinggi dari publik, disusul Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menpora Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Secara umum, masyarakat masih memberikan kepercayaan tinggi terhadap Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran dengan tingkat kepercayaan mencapai 81,5%. Peneliti Poltreking Indonesia Mas Duri Amrawi mengatakan tren positif ini memperlihatkan bahwa publik menaruh keyakinan besar terhadap Kabinet Merah Putih yang dinilai bekerja solid di bawah arahan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, 5 menteri yang dinilai publik berkinerja tidak memuaskan hasil survei Poltreking Indonesia, yakni Menteri HAM Natalius Pigai dengan tingkat kepuasan publik hanya 45%. Disusul dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri IMIPAS Agus Andrianto.
Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menilai seorang menteri perlu meningkatkan kinerjanya berbasis pada basis teknokratik, menjalankan program-program sesuai parameter yang dibuat presiden, serta punya keterampilan dan kemampuan komunikasi dengan publik. Jika kinerja tidak tersampaikan dengan baik kepada publik, maka tidak memberikan dampak positif. Jadi saya sekilas mengatakannya. Mayoritas masyarakat Indonesia mengaku puas dengan program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto di pemerintahannya. Program MBG Selanjutnya adalah program prioritas paling bermanfaat. Poltreking melakukan survei terhadap program kerja yang digagas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 53,5% masyarakat mengaku puas dengan program MBG. 22,7% masyarakat menilai MBG sebagai program prioritas paling bermanfaat dibanding program lainnya yang dijalankan pemerintah. MBG juga menempati posisi teratas sebagai program yang dianggap paling tepat sasaran oleh masyarakat. Selain MBG, subsidi upah, Kartu Indonesia Pintar, layanan kesehatan gratis, dan Kartu Indonesia Sehat juga dianggap sebagai program pemerintah yang tepat sasaran. Selain tingkat manfaat dan ketepatan sasaran yang tinggi, tingkat pengetahuan publik terhadap program MBG juga sangat besar, sehingga hampir 70% responden setuju dengan program MBG. Tingkat pengetahuan publik terhadap program MBG cukup tinggi, hampir 90%, yaitu 89,7%. Hampir 70%, 69,8%-nya mengatakan setuju dengan program MBG. Lalu kita tanyakan tingkat kepuasannya terhadap program MBG atau makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan ini, yang puas 53,5%, 37,0%-nya menyatakan tidak puas. Lebih tinggi yang puas, tapi terpaut tidak terlalu signifikan sebenarnya. Selain MBG, program pembangunan 3 juta rumah subsidi diminati oleh 54,7% masyarakat dan mayoritas publik berharap program pembangunan rumah subsidi terjangkau harganya dan memperhatikan kualitas bangunan. Program makan bergizi gratis sebagai program tingkat. Saudara Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta menyatakan belum dapat menilai kinerja 1 tahun kepemimpinan atau pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena masih baru memulai sehingga evaluasi sedang berjalan. Meskipun demikian, Usman Sabta percaya terhadap hasil survei 1 tahun kepemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga popularitas Presiden Prabowo di kancah internasional. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Usman Sabta, usai melantik langsung pengurus DPD Partai Hanura Sumatera Barat periode 2025 hingga 2030 pada Minggu 19 Oktober 2025. Perjuangan Partai Hanura adalah keberpihakan pada daerah karena kemakmuran daerah juga menjadikan kemakmuran Indonesia. Meskipun pemilu masih jauh, Partai Hanura melakukan persiapan mulai saat ini. Strategi yang akan digunakan yakni melibatkan pengurus daerah yang baru bertanggung jawab di daerah masing-masing dan berkoordinasi dengan pusat. Partai Hanura tidak mempermasalahkan adanya persaingan politik di daerah. Namun yang terpenting adalah tidak ada kecurangan dalam pemilu tahun 2029. Begini ya, saya percaya dengan survei. Karena survei-survei yang politik pun itu yang dipakai sekarang, sehingga dia menang. Jadi kalau ada survei mengatakan dia 83%, saya percaya aja. Dan harus percaya, iya kan? Terus kalau kita mau counter, apa hak kita mengcounter itu, begitu. Satu. Kedua, harapan kita memang seperti itu, begitu. Jadi jangan terus tiba-tiba, waduh ada koreksi begini. Ya, kenyataannya popularitasnya Prabowo di mata dunia itu memang tidak disangsikan. Sebelumnya pada Sabtu 18 Oktober 2025 telah digelar musyawarah daerah Partai Hanura Sumatera Barat yang menetapkan Edi Naswani sebagai Ketua DPD terpilih untuk periode 2025 hingga 2030.
Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil sitaan pada kasus ekspor CPO minyak goreng kepada negara sebesar 13 triliun rupiah. Kejagung menyerahkan uang sitaan pada kasus tindak pidana korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi senilai 13,3 triliun rupiah. Ketiga korporasi tersebut, Wilmar Group, Permata Hijau Group, serta Musimas Group, masing-masing membayar ganti rugi sebesar 11,8 triliun rupiah, 937,55 miliar rupiah, serta 4,89 triliun rupiah. Penyerahan uang ganti rugi dilakukan setelah Mahkamah Agung menganulir keputusan vonis lepas kepada ketiga korporasi. Total ganti rugi yang harus dibayar ketiga korporasi sebesar 17 triliun rupiah, sehingga masih ada 4 triliun rupiah yang belum dikembalikan. Jampitsus Kejagung Sutikno mengatakan kekurangan tersebut adalah sisa uang pengganti yang belum dibayarkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyerahan uang mengganti kerugian negara 13,2 triliun rupiah lebih dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya di Kejagung, Jakarta pada 20 Oktober 2025. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Baik pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Belacan, Bu Dokter.
Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aif. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, seorang perempuan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tewas setelah menjadi korban kekerasan oleh orang tak dikenal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Reinhard Wompere dari Papua. Reinhard, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari kejadian tersebut? Ya, terima kasih Semi dan selamat siang saudara. Seorang perempuan warga sipil tewas secara tragis setelah menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Jalan Sosial Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban diketahui bernama Ani Armianti berusia 40 tahun. Ia mengalami luka serius akibat penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang kembali mencoba memicu keresahan di wilayah Pegunungan, Papua. Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo segera merespon laporan warga dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Namun sayangnya nyawa korban tidak berhasil diselamatkan akibat luka parah yang diderita. Dugaan sementara saksi, maksud kami aksi pembacokan ini merupakan bagian dari upaya kelompok kriminal bersenjata atau simpatisannya untuk menciptakan situasi tidak kondusif di Yahukimo dan sekitarnya. Kasus ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap warga sipil di Papua Pegunungan. Sejak awal tahun 2025 hingga saat ini sedikitnya belasan warga sipil menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Aparat kini telah meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik rawan dan juga warga pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada aparat keamanan terdekat. Berikut kita simak pernyataan Kombes Polisi Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia di area Jalan Sosial Distrik DKI Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal. Korban seorang perempuan warga sipil bernama Ani Armiati. Personil Satgas Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melakukan tindakan dengan melaksanakan respon, pengamanan, dan pengejaran terhadap para pelaku. Kami dan saudara, kondisi keamanan di Yahukimo hingga saat ini kembali menjadi perhatian seiring upaya aparat untuk menstabilkan wilayah dan menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan. Dan harapan kini tertuju pada terwujudnya rasa aman dan keadilan bagi para korban dan juga masyarakat Papua secara keseluruhan. Demikian Sem yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di Jakarta. Reinhard Wompere melaporkan langsung dari Papua. Terima kasih Reinhard untuk informasinya. Dan dari Papua kita menuju ke Aceh. Saudara, tim SAR gabungan masih mencari penumpang yang jatuh di perairan Simulele. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Irhamni Malika. Irhamni, silakan informasi lengkapnya.
Selamat siang Sevi dan juga saudara, kami informasikan bahwa saja pada Minggu sore kemarin 19 Oktober 2025 seorang penumpang kapal feri KMP Aceh Hebat 1 yang berlayar dari Semelu menuju ke Aceh Jaya diduga terjatuh ke laut. Untuk itu petugas gabungan dari Posar Semelu, TNI Angkatan Laut dan Airut Polres Semelu terus melakukan upaya pencarian sejak malam tadi. Namun upaya pencarian tersebut belum membuahkan hasil dikarenakan pada malam hari jarak pandang terbatas dan juga kondisi air yang keruh sehingga membuat upaya penyelaman tidak dapat dilakukan secara optimal. Akan tetapi tim gabungan terus melakukan upaya pencarian di permukaan dengan menggunakan perahu karet dan juga lampu sorot di sekitar area dugaan jatuhnya korban. Meski demikian, hingga pagi hari ini tadi, tim gabungan terus melakukan upaya pencarian dengan menambahkan personel dari Basarnas, TNI AL, Polairut, dan juga relawan setempat. Meski demikian, kondisi pencarian tetap agak sulit untuk dilakukan dikarenakan hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Semelu. Selain menyisir di laut, petugas gabungan juga memantau garis pantai untuk mengantisipasi korban terbawa arus hingga ke tepi. Dan juga upaya koordinasi dengan nelayan setempat dilakukan untuk memperluas area pencarian korban. Hingga saat ini kami laporkan korban masih belum ditemukan. Petugas gabungan terus berupaya untuk melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan juga keselamatan para petugas. Tim SAR juga berharap bahwasannya kondisi cuaca dapat segera membaik sehingga pencarian dapat dilakukan dengan lebih maksimal dan korban dapat segera ditemukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio. Irhamni Malika melaporkan langsung dari Aceh dan selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah informasi mengenai kabar dari Ibu Kota Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini. Dan kita akan langsung menuju ke rekan Aziz Fauzi langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Aziz, ada informasi apa di IKN untuk hari ini? Silakan informasi lengkapnya. Selamat siang, Semi dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di kantor Kemenko 3, tepatnya di depan Istana Garuda. Ada dua informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Informasi pertama, Komandan Kodiklat Diklatat Angkatan Darat atau Danko Diklatat Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan meninjau lokasi pembangunan pangkalan Yonif 826 Benua Taka Bekirai di kawasan Ibu Kota Nusantara. Berikut informasinya. Kunjungan Komandan Kodiklat Angkatan Darat atau Danko Diklatat Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan merupakan bagian dari kegiatan pengawasan latihan atau Aswaslat, sekaligus memastikan kesiapan satuan jajaran Kodam 6 Mula Warman dalam mendukung pembangunan dan pengamanan kawasan strategis nasional. Kapendam 6 Mula Warman Kolonel Infantri Gatot Teguh Waluyo menjelaskan bahwa kunjungan Danko Diklatat merupakan bentuk perhatian dan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan IKN. Kehadiran Danko Diklatat menegaskan kesiapan TNI AD, khususnya jajaran Kodam 6 Mula Warman, untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Persiapan satuan dan sarana pendukung terus dimatangkan agar siap melaksanakan tugas di wilayah baru ini. Kodam 6 Mula Warman mendukung pembangunan IKN melalui dua pilar utama, yaitu pengamanan dan pembangunan fisik. Untuk pengamanan, Kodam memperkuat postur pertahanan dengan membentuk batalion baru dan menempatkan personel serta alutsista di titik strategis termasuk menghadapi ancaman non-konvensional seperti cyber dan sabotase. Untuk mendukung pembangunan fisik, Kodam berperan aktif dalam kegiatan bakti masyarakat seperti penanganan bencana, pelayanan kesehatan, pembinaan masyarakat, dan mendukung program pemerintah seperti cetak sawah dan budidaya ikan air tawar. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara terus menimbulkan efek positif bagi warga sekitar IKN termasuk usaha kecil menengah atau UMKM. Berikut informasinya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan efek positif bagi UMKM seperti peningkatan penjualan, peluang usaha baru di berbagai sektor, dan akses terhadap insentif pemerintah. Dengan adanya IKN, maka tercipta pasar baru melalui peningkatan jumlah penduduk dan pekerja, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal di Kalimantan Timur dan daerah sekitarnya, seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Pasir Utara. Kedatangan pekerja dan penduduk baru menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk berbagai produk dan jasa, yang secara langsung meningkatkan penjualan bagi UMKM lokal, seperti unit usaha Nusarasa binaan Otorita IKN. Menurut kami juga ingin dari otorita itu membantu gitu peralatan kami kayak oven, kayak kompor seperti itu, mixer yang bisa menunjang ekonomi usaha kami gitu. Harapannya sih kan saya UMKM yang memang berawal sebelum adanya IKN ya Mas. Jadi setelah adanya IKN banyak sekali dampak yang baik gitu. Apalagi semenjak saya ikut cooking class kemarin, bukan hanya kerupuk susu tapi kudapan lokal yang lain-lain yang tadinya pendapatan itu hanya orang-orang yang kenal-kenal saja, semenjak didukung oleh otorita, oleh pemerintah, alhamdulillah luar biasa, meningkat 2 kali lipat. Ada upaya pihak otorita untuk melibatkan UMKM dalam rantai pasok proyek IKN, misalnya melalui platform digital seperti Padi UMKM, maka para pengusaha kecil dapat menjadi mitra bagi BUMN yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Demikian 2 informasi yang dapat kami sampaikan terkait Ibu Kota Nusantara. Kembali ke studio, Semi. Aziz, terima kasih untuk informasi lengkapnya dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan segera kami hadirkan. Dan usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia yang mendukung Asta Cita. TVRI, media pemersatu bangsa. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Memasuki hari keempat pencarian, upaya menemukan kapal ambulan yang hilang kontak di Selat Makassar terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kondisi cuaca yang buruk dan ombak tinggi menjadi kendala utama. Kapal ambulans yang mengangkut 3 warga Pulau Tinggalungan hingga kini belum ditemukan.
Kapal tersebut dilaporkan hilang sejak Senin lalu saat dalam perjalanan menuju Pulau Dewakang. Pencarian diperluas hingga radius 110 nautical mile, namun belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran di wilayah Selat Makassar menggunakan kapal KN SAR Kamajaya hingga Sabtu malam dan belum ada tanda-tanda keberadaan kapal ambulans yang hilang kontak sejak 5 hari lalu. Kapal ambulans tersebut diketahui membawa 3 penumpang yakni M. Tahir, Najamuddin, dan Hasri yang merupakan warga Pulau Tinggalungan. Kapal ambulans yang lost kontak di perairan Selat Makassar sekarang memasuki hari ke-4 yang dimana kita melaksanakan pencarian dengan menggunakan Kamajaya dan dibantu dengan potensi-potensi yang ada. Berdasarkan simulasi dari SARMAP, pencarian akan diperluas hingga menjangkau wilayah Pulau Langkoitang, Pulau Saujung, dan kembali ke Pulau Dewakang. Tim Basarnas juga telah menyebarkan informasi ke seluruh kapal yang melintas melalui STROP dan VTS Makassar agar segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda keberadaan kapal ambulans tersebut. Aziza TVRI Sulsel melaporkan. Ya saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Siang. Saya Syara Trisha. Dan saya Bastian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.